Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahmatin dengan NIM 221016049 dari Prodi PPI UIN Warisongo Semarang. Selamat datang dalam perjalanan penting untuk merawat kesehatan mental kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari strategi praktis dan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan emosional, mengelola stres sehari-hari, dan membangun fondasi kesehatan mental yang kokoh. Mari bersama-sama menjadikan perawatan diri sebagai prioritas, karena kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Ayo mulai! Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merujuk pada kondisi kesehatan psikologis dan emosional seseorang. Hal ini mencakup keseimbangan mental yang baik, kemampuan untuk mengelola stres, serta membangun hubungan interpersonal yang baik, dan mengalami tantangan hidup keseharian. Kesehatan mental yang optimis tidak hanya mencakup ketiadaan gangguan mental, tapi juga melibatkan kemampuan adaptasi, resiliensi, dan kebahagiaan dalam menjalani sebuah kehidupan. Pentingnya kesehatan mental semakin diakui sebagai bagian penting dari kesejahteraan menyeluruh yang mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan berperilaku. Fakta mengenai prevalensi masalah kesehatan mental. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, prevalensi masalah kesehatan mental terus menjadi perhatian global yang serius. Beberapa fakta dan statistik terkait meliputi berikut. Yang pertama adalah depresi dan kecemasan. Depresi adalah penyebab utama kecacatan global, dengan lebih dari 264 juta orang menderita depresi. Kecemasan melibatkan lebih dari 284 juta individu yang mengalami gangguan kecemasan di seluruh dunia. Kedua, stigma dan akses terbatas. Stigma terhadap gangguan mental masih menjadi kendala serius, menghambat banyak orang untuk mencari bantuan dan dukungan. Banyak negara yang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses yang memadai ke layanan kesehatan mental. Ketiga, ada dampak ekonomi. Masalah kesehatan mental menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan, dengan diperkirakan kehilangan ekonomi global mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Yang keempat adalah beban global. Lebih dari 450 juta orang di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental pada suatu waktu dalam kehidupan mereka. Tanda-tanda dan gejala kesehatan mental. Pertama, perubahan suasana hati. Fluktuasi ekstrim dalam suasana hati, termasuk perasaan sedih yang mendalam, kehampaan, atau marah yang tidak proporsional terhadap situasi. Dua, gangguan tidur. Insomnia atau tidur yang berlebihan yang tidak wajar, kesulitan untuk tidur atau bangun terlalu awal dapat menjadi tanda adanya kesehatan mental. Yang ketiga adalah kelelahan yang berlebihan. Rasa lelah secara konstan bahkan setelah beristirahat yang cukup dapat mencerminkan ketidakseimbangan emosional atau stres yang berlebihan. Kemudian perubahan berat badan. Perubahan drastis dalam berat badan tanpa alasan yang jelas, baik peningkatan atau penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian konsentrasi dan daya ingat menurun, kesulitan berkonsentrasi, kebingungan atau penurunan daya ingat yang tidak lazim. 6. Perubahan pola makan. Perubahan dalam pola makan seperti hilangnya selera makan atau makan berlebihan sebagai respon terhadap stres. Lalu, perubahan aktivitas fisik. Perubahan dalam tingkat aktivitas fisik, baik menjadi sangat aktif atau sangat pasif tanpa alasan yang jelas. Lalu, pikiran obsesif atau khawatir berlebihan, munculnya pikiran yang sulit dikendalikan, kecemasan yang berlebihan atau obsesi yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Strategi pemeliharaan kesehatan mental. Yang pertama adalah olahraga teratur. Terlibat dalam kegiatan fisik seperti berlari, berenang, atau bersepeda secara teratur dapat membantu mengurangi tingkat stres, meningkatkan energi, dan memperbaiki suasana hati. Kedua, aktivitas fisik yang disukai. Pilihlah aktivitas fisik yang disukai sehingga olahraga tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga momen untuk bersenang-senang dan melepaskan ketegangan. Ketiga,
meditasi harian. Dedikasikan waktu setiap hari untuk meditasi, fokus pada pernapasan, dan menciptakan ruang mental yang tenang untuk meresapi momen. Kemudian batasan waktu pekerjaan. Tetapkan batasan waktu untuk pekerjaan dan pastikan untuk mengambil istirahat secara teratur. Keseimbangan antara hidup pribadi dan profesional penting untuk menjaga kesehatan mental. Lalu tidur yang cukup, prioritaskan tidur yang cukup karena kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan kemampuan coping. Kemudian pembatasan media sosial. Kurangi waktu di media sosial dan hindari paparan berlebihan terhadap informasi yang mungkin menyebabkan stres ataupun kecemasan. Dalam mengakhiri perjalanan ini, mari bersama-sama merenung tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan mental. Saya mengajak kalian untuk berkomitmen pada perawatan diri yang tidak hanya merupakan investasi dalam kesejahteraan pribadi, tetapi juga langkah penting menuju kebahagiaan jangka panjang. Merawat kesehatan mental bukanlah sekedar tugas, melainkan suatu bentuk perhatian dan cinta kepada diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupakan bahwa setiap langkah kecil dalam merawat diri akan membawa dampak positif pada kesehatan mental, mulai dari aktivitas fisik hingga dukungan sosial. Semua itu membentuk fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Ingatlah bahwa merawat diri bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk mengakui kebutuhan kita dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhinya. Semoga kita semua dapat memprioritaskan kesehatan mental kita dengan penuh kesadaran, karena dalam keseimbangan inilah kebahagiaan jangka panjang dapat ditemukan. Cukup di sini perjalanan kita. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum